Kadang orang tidak sadar bahwa ada peluang besar yang bisa dijalankan dari rumah, tapi marketnya justru berada ribuan kilometer dari tempat kita tinggal. Dan menariknya, banyak sekali yang justru tidak mengambil peluang ini. Hanya karena merasa dirinya nggak layak, nggak mampu, dan nggak siap. Padahal faktanya, peluang dropship internasional di tahun 2025 ini jauh lebih terbuka dibanding 5 bahkan 10 tahun yang lalu. Walaupun kalau kita ngiklan akan jauh lebih mahal. Perkenalkan, saya Yoyo Rubiantono, digital marketer yang sudah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia digital, baik dalam dan luar negeri. Dan di video ini saya ingin ajak Anda untuk duduk sebentar, santai seperti ngobrol berdua. Kita bahas tentang fondasi paling penting sebelum terjun ke dunia bisnis dropship internasional, yaitu mindset dan bagaimana cara memulai yang benar. Oke, kita mulai. Karena jujur saja, banyak orang gagal yang bukan karena sistem yang salah, bukan karena pasarnya kecil, tapi karena mentalnya yang belum siap masuk ke global market. Oke, saya sedikit cerita. Dulu waktu saya baru mulai bisnis di dunia digital, saya juga punya pemikiran yang sempit ya. Jualan itu harus di pasar lokal. Yang penting dekat dengan kita, atau jualan ke luar negeri itu ribet, mahal, dan butuh tim yang besar. Dan ternyata semua ini ketakutan yang tidak berdasar, dan itu saya buat sendiri. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk like, komen, dan share video ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan Anda tidak ketinggalan konten terbaru tentang bisnis, marketing, dan brand launching. Sekarang kita masuk ke hal utama. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia dropship internasional? Banyak orang melihat dropship internasional seperti jalan pintas untuk cepat kaya. Padahal kenyataannya ini bisnis yang beneran. Ada prosesnya, ada tantangannya, ada skill yang perlu diasah. Nah, tapi kabar baiknya adalah peluangnya sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari pasar lokal. Kenapa bisa besar? Karena market internasional itu punya daya beli yang kuat ya. Populasinya jauh lebih luas dan kebiasaan belanjanya sudah online minded. Misalnya pasar US, Kanada, UK, Australia, bahkan Eropa. Dengan satu produk saja, kita bisa menjangkau jutaan calon pembeli. Sementara kalau bermain di pasar lokal, batasannya jauh lebih sempit. Sayangnya, banyak orang gagal karena percaya pada konsepsi yang salah. Mas, dropship internasional itu butuh modal yang besar ya? Enggak juga, yang perlu kita pahami adalah modal besarnya bukan uang, tapi pengetahuan dan mindset. Ada juga yang bilang, tapi saya takut loh kirim barang dari sini ke luar negeri gitu ya, pastinya kan ribet gitu. Padahal hari ini sistem fulfillment di luar negeri sudah sangat rapi. Banyak supplier yang menyediakan pengiriman cepat, bahkan gudang di negara tujuan. Dan yang paling sering saya dengar adalah bahasa Inggris saya pas-pasan mas, nanti saya tidak bingung. Padahal 90% sistem global commerce hari ini sifatnya template based. Kita tinggal mengikuti pola, dan komunikasi dengan buyer pun bisa dibantu dengan tool. Bukan harus jadi native speaker ya untuk bisa jualan di internasional, karena itu nggak perlu banget. Apalagi sekarang kita bisa ada ChatGPT maupun Google Translator. Nah, sekarang di modul ini saya ingin Anda mulai dengan satu pertanyaan kecil. Anda ingin menjadikan dropship internasional ini sebagai apa? Untuk side income, untuk full time, atau sebagai fondasi untuk membangun brand global di masa yang depan? Karena arah bisnis sangat ditentukan oleh tujuannya. Kalau tujuannya side income, strateginya jauh lebih sederhana. Kalau full time, kita perlu struktur. Kalau ingin jadikan ini sebagai jalan menuju brand global, kita perlu bermain di tingkat yang lebih strategis. Tapi ya apapun tujuan Anda, ada satu mindset yang harus dibuang jauh-jauh ya, yaitu mindset ingin cepat kaya. Karena mindset itu adalah racun yang membuat orang berhenti di tengah jalan. Yang benar adalah pertama, bangun dari mimpi ya. Bangun keahlian, bangun sistem, baru kemudian bangun penghasilan. Sekarang saya berikan gambaran sederhananya. Dropship internasional itu sebenarnya seperti membuka toko di negara lain. Tapi Anda tidak harus pergi ke sana ya. Anda tidak harus punya gudang di sana, dan Anda tidak harus stok barang untuk di ruang tamu misalkan. Anda hanya perlu memilih produk yang tepat, mengetahui siapa yang butuh produk itu, dan mengarahkan traffic ke sana. Semudah itu gambarannya, dan itu sebabnya bisnis ini sangat cocok untuk pemula. Anda bisa mulai tanpa stok barang. Anda cukup menggunakan foto produk yang disediakan oleh supplier, lalu memasarkannya di platform internasional seperti Etsy, Shopify, Amazon, Marketplace global lainnya.
Coba bandingin Anda dengan Shopee, TikTok, dan lain-lain, pasti nggak mungkin bisa seperti itu. Nah, saya beri contoh kecil. Ada seorang pemula yang saya kenal tinggal di kota kecil. Ia memulai dropship internasionalnya tanpa modal besar, hanya laptop biasa dan koneksi internet. Ia menjual produk sederhana, aksesoris rumah tangga ke pasar US. Nah, 3 bulan pertama penjualannya naik perlahan. 6 bulan kemudian ia mulai membangun brand kecilnya sendiri. Setahun berjalan, tokonya berkembang, bahkan penjualannya jauh melebihi ketika ia bekerja kantoran. Nah, apa sih rahasianya? Bukan alat, bukan modal besar, tapi mindset bahwa ia sedang membangun bisnis beneran. Bukan mencoba hack cepat kaya, tapi inilah bagian pentingnya. Mindset global player itu berarti kita siap menghadapi tantangan bisnis skala dunia, tapi dari rumah kita sendiri, siap belajar, siap memperbaiki, dan siap berproses. Dan inilah value terbesar dari modul pertama ini. Anda harus sadar bahwa dropship internasional bukan permainan jangka pendek. Ini bukan tutorial viral yang Anda tonton tiap 5 menit sekali lalu berharap langsung menghasilkan uang besok pagi. Ini adalah fondasi bisnis, dan ketika mindsetnya benar, langkah-langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Jika Anda ingin memahami lebih dalam mengenai struktur, strategi, dan kerangka kerja untuk meluncurkan sebuah brand global, saya membuka kesempatan untuk ikut dalam Brand Launch Masterclass bersama Yusuki Media. Bukan untuk jualan, tapi untuk membantu Anda membangun fondasi bisnis yang lebih kuat, supaya Anda tidak membuang waktu, tenaga, dan uang untuk kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Sampai di sini saya berharap narasi ini bisa membuka perspektif Anda bahwa peluang dropship internasional itu bukan hanya nyata, tapi sangat masuk akal dan bisa dimulai siapa saja dan asal mindsetnya benar. Sampai jumpa di video berikutnya.